Meskipun musim 2023-2024 masih panjang, sepertinya Florentino Perez nggak ingin buang-buang waktu untuk menata tim di musim depan, termasuk menyiapkan sosok pelatih baru guna menjadi penerus Ancelotti. Dan setelah Xabi Alonso menjadi opsi pertama, kini muncul nama Roberto De Zerbi sebagai opsi kedua. Nah, masuknya nama De Zerbi sejatinya cukup mengejutkan. Pasalnya, ia dinilai masih kurang pengalaman kendati secara taktikal sangatlah oke. Namun tentu saja Opa Perez punya pertimbangan tersendiri. Terlebih, kini Madrid juga sepertinya sedang membangun skuadnya dengan banyak menghadirkan nuansa Latin. Real Madrid memang tak henti-hentinya untuk terus berusaha memperkuat skuadnya dengan talenta terbaik. Namun berbeda dengan era dahulu, kini Madrid benar-benar fokus untuk menata tim dengan banyak diisi skuad muda. Dan itu sejatinya sudah dijalankan sejak beberapa musim ke belakang. Dengan hadirnya nama-nama macam Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Vinicius Junior, Rodrigo. Serta kini ada Arda Güler, Brahim Diaz, Fran Garcia, Nico Paz, dan tentu saja Jude Bellingham. Meskipun begitu, tentu konsekuensinya Madrid butuh sosok pelatih yang juga bisa cakap dalam mengontrol pemain muda yang bagaimanapun secara emosional masih labil. Dan sejauh ini, Carlo Ancelotti terbukti berhasil memoles anak-anak muda ini jadi lebih matang. Yap, sebagaimana kita tahu kalau Don Carlo musim depan 99% bakal keluar untuk menangani timnas Brazil. Oleh karena itu, Opa Perez sudah mulai ancang-ancang untuk mencari sosok suksesor dari Ancelotti. Jelas, nama pertama yang sangat santer dikaitkan adalah Xabi Alonso, di mana pelatih yang kini menangani Bayer Leverkusen itu dinilai sebagai sosok yang tepat dalam menjadi pelatih Madrid selanjutnya. Akan tetapi Alonso sendiri masih belum bisa menjamin kalau ia sudah siap menerima tugas itu. Sebab bagaimanapun, melatih Real Madrid bukanlah pekerjaan mudah. Selain dituntut punya taktik yang oke, pelatih El Real juga pastinya dituntut untuk bisa mengontrol ruang ganti. Apalagi kini Madrid banyak diisi pemain muda yang pastinya punya ego yang begitu tinggi. Nah, lebih lanjut, bila nantinya Alonso ini nggak jadi melatih Madrid, maka Opa Perez akan lanjut ke plan B, di mana nama Roberto De Zerbi adalah opsi lainnya. Yap, keputusan Opa Perez untuk mencoba mendatangkan De Zerbi cukup menuai banyak pertanyaan dan keraguan. Pasalnya, meskipun ia terbukti bisa menjadikan Brighton tim yang oke secara permainan, namun melatih Real Madrid adalah hal yang berbeda. Tentu saja fans Madrid gak mau nasib tim mereka seperti Chelsea, di mana ketika itu Graham Potter yang luar biasa bersama Brighton nyatanya gak bisa perform di Chelsea. Bukan karena jelek, tapi karena gak bisa mengontrol ruang ganti sehingga muncullah masalah-masalah non-teknis. Yap, terlepas dari segala hal, Opa Perez tetap yakin kalau De Zerbi bisa kok mengemban tugas ini, apalagi ia cukup lihai dalam memoles pemain muda. Selain itu, Opa Perez juga ingin Madrid punya filosofi permainan yang bisa dijadikan pondasi tim untuk jangka waktu yang lama. Dan De Zerbi semua tahu kalau ia adalah penganut mazhab sepak bola indah. Berbeda dengan Ancelotti yang meskipun sama-sama orang Italia, masih cenderung konservatif. Yap, demi mewujudkan ambisi menjadi tim terbaik, Madrid pun kini juga bersiap untuk mencari pemain tambahan. Dan setidaknya ada dua nama prioritas, yakni Marcos Leonardo dan Gonçalo Inacio. Yap, Leonardo sendiri adalah pemuda asli Brazil yang digadang-gadang menjadi the next Neymar. Sebab bersama Santos, ia mampu tampil luar biasa dengan total mengoleksi 54 gol dan 11 assist dari 164 penampilan. Jelas itu merupakan catatan yang sangat gemilang bagi pemain yang masih berusia 20 tahun. Dan melihat harga pasarnya yang masih di kisaran 20 jutaan euro, maka jelas Madrid akan satset dalam mengamankannya. Selain itu, Madrid juga kian gencar mengejar bek asal tanah Samba Eropa, Gonçalo Inacio, di mana Inacio kabarnya akan segera ditebus dengan mahar 60 juta euro dari Sporting. Jelas dengan bergabungnya dua pemain muda tadi, maka itu kian membuat skuad Madrid ini tampak lebih fresh, apalagi nantinya jika dilatih oleh De Zerbi yang juga merupakan pelatih muda.
Yap, dengan masuknya Marcos Leonardo dan Gonçalo Inacio, maka akan membuat nuansa Latin di Real Madrid ini jadi lebih kental. Sebab di Madrid sudah ada nama-nama macam Vinicius Junior, Rodrigo, Federico Valverde, dan Eder Militao. Kemudian musim depan, Madrid juga bakal kedatangan Endrick Felipe. Jadi dengan kata lain nih, musim depan nih, Real Madrid bakal banyak diisi dari talenta Latin, termasuk Gonçalo Inacio, yang juga orang Latin, tapi dari tanah Eropa, yakni Portugal. Nah, mereka semua tadi akan dikombinasikan dengan talenta-talenta muda Eropa. Maka di tangan De Zerbi, kemungkinan besar akan menciptakan sebuah kombinasi filosofi permainan luar biasa. Sebab sebagai orang Italia, pastilah De Zerbi masih membawa sisa-sisa kejayaan filosofi Catenaccio. Dan itu akan berguna bagi Madrid yang kita tahu sangat mudah jebol, terutama di menit awal pertandingan. Kemudian dari sisi membangun serangan, sepak bola taktis yang diiringi dengan skill individu para pemain dari tanah Latin juga akan membuat serangan Madrid lebih berwarna. Maka nggak heran sih kalau Opa Perez begitu ngebet bisa menjadikan Madrid jadi tim terkuat di musim depan. Yap, terlepas dari segala yang ada, kita tunggu saja gimana kelanjutannya. Sebab entah itu Alonso ataupun De Zerbi, secara filosofi permainan, mereka kurang lebihnya sama. Selain itu, soal pengalaman melatih klub besar, mereka juga sama-sama belum punya. Namun yang pasti, mereka berdua punya kemampuan yang baik dalam memoles pemain muda. Untuk itu buat fans Madrid yang budiman, semoga aja nih rencana Opa Perez untuk menjadikan Real Madrid sebagai tim yang mulai bermain dengan filosofi bisa berjalan dengan lancar. Sebab bagaimanapun, pastilah ada keinginan bagi Opa Perez di saat ia pensiun nanti, ia bisa mewariskan legacy. Sebab bagaimanapun, pastilah ada keinginan bagi Opa Perez di saat ia pensiun nanti, ia bisa mewariskan legacy yang ada kepada siapapun presiden Madrid selanjutnya.